Assalamualaikum palawargi PHR, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas misteri Padang 12 di Pulau Borneo. Kisah tentang kota gaib nyatanya tidak di kota Saranjana saja. Ternyata masih banyak yang belum terungkap dan tentunya tidak hanya di Pulau Borneo. Di seluruh belahan Nusantara memiliki beragam kisah yang sangat menarik dan unik untuk diulik tentang kota gaib yang mengesankan untuk ditelusuri. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya dan tim kepada sahabat PHR yang sudah berkomentar positif dan menambah wawasan dengan memberi komentar, menceritakan dengan pengalaman yang serupa, dan memberi info. Selamat datang juga untuk subscriber baru. Tidak lupa salam khusus untuk sahabat PHR di Ketapang, Kalimantan Barat. Kisah Padang 12 yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat begitu fenomenal dan ramai dibicarakan dari mulut ke mulut, membuat saya tertarik untuk mengangkat kisah ini. Padang 12 yang terletak di antara Kecamatan Kendawangan dan Pesaguan ini bagi masyarakat lokal pasti sudah tidak asing lagi. Bagi orang Ketapang dan Kalimantan Barat pada umumnya. Wilayah itu dikenal sebagai kota gaib yang konon dihuni jin muslim. Tempat ini sebenarnya hanyalah area yang kosong, yang luasnya 12 km. Kawasan Padang 12 ini juga dipenuhi pasir dan ditumbuhi pohon pinus dan ilalang tinggi. Konon, Padang 12 merupakan kota yang indah dan mewah, serta memiliki penduduk yang sangat sejahtera dan modern. Tentunya hal itu hanya bisa disaksikan oleh mereka yang kasyaf atau mampu melihat dengan mata batin. Namun menurut warga lokal, Padang 12 hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berhati bersih, suci, jauh dari kesombongan dan ketamakan. Kota gaib ini sudah berada sejak zaman nenek moyang dan banyak cerita yang melegenda tentang orang-orang yang melihat atau bahkan bertemu dengan penduduk Padang 12. Mereka menyebutnya penduduk kota Padang 12 adalah orang limun atau orang kebenaran. Wujud fisik penduduk Padang 12 kabarnya sama seperti manusia biasa, hanya yang membedakan mereka tidak memiliki belahan di antara hidung dan di atas bibir. Tak hanya itu, kabarnya orang limun sangat suci, jujur, baik, dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa orang percaya bahwa orang limun merupakan keturunan malaikat Harut dan Marut yang berada di bumi. Meski sampai saat ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ada pula yang menyebut orang limun sebagai kalangan jin muslim yang sudah ada sejak ribuan tahun silam dan menguasai wilayah itu. Wallahu a'lam bishawab. Menurut pengakuan orang yang sudah melihat Padang 12, kota ini merupakan kota yang sangat maju, bersih, indah, dan super mewah, serta memiliki teknologi modern. Masih menurut cerita penduduk, penghuni Padang 12 semuanya memiliki hunian mewah, juga kendaraan mewah seperti Ferrari, Rolls Royce, dan moge macam Harley Davidson. Bahkan ada yang bilang cerita penduduk, penghuni Padang 12 sudah biasa memiliki pesawat pribadi dan kapal pesiar. Lantas dari mana mereka mendapatkan berbagai barang mewah itu?
Menurut kesaksian masyarakat Ketapang, sering terjadi tiba-tiba datang pesanan mobil atau motor mewah dengan pembayaran cash, namun tidak diketahui siapa pemiliknya. Setelah dicari-cari tidak menemukan pemesannya, lalu supir itu pun beranjak pergi. Tetapi apa yang terjadi dengan mobil dan motor mewahnya? Sudah hilang secara misterius diambil pemiliknya. Dihimpun dari beberapa sumber, ternyata artis kondang Raja Dangdut Haji Rhoma Irama pernah masuk ke kota gaib Padang 12. Kisah mistis yang dialami Haji Rhoma Irama ini, ia alami saat akan menggelar konser musik di Padang 12, Kabupaten Ketapang. Haji Rhoma Irama mendapat undangan manggung di Kalimantan Barat pada tahun 2015 silam. Haji Rhoma Irama diundang warga Limun atau disebut orang Bunian. Adapun konser dangdut ini merupakan undangan kedua kali bagi Haji Rhoma Irama pada saat itu. Dikabarkan ketika datang untuk kedua kalinya, pelantun lagu berjudul Begadang mengaku bingung. Kebingungan itu menurutnya aneh, sebab ketika datang pertama kali ada perbedaan yang mencolok. Menurut Haji Rhoma Irama, Ketapang tak semegah yang ia lihat saat datang pertama kali. Cerita lain mengatakan ada seorang bidan bernama Bidan Ratna. Suatu malam rumahnya diketuk oleh beberapa orang, kira-kira jam 2-an. Si bidan membuka pintu dan ternyata ada orang yang mau melahirkan. Naluri seorang bidan langsung mengeksekusi pasien tersebut. Setelah pasien selesai melahirkan, ternyata mereka minta langsung pulang saja. Melihat dari cara mereka berpakaian, si bidan sudah mengerti kalau mereka bukan orang yang berada. Setelah pasien dan suaminya hendak pulang, mereka sempat membicarakan masalah biaya. Mereka memang tidak mampu membayar ongkos persalinan, tetapi si bidan mempunyai niat untuk menolong tanpa meminta bayaran sesen pun. Namun keluarga tidak mungkin meninggalkan rumah bidan tanpa memberikan apa-apa. Mereka tidak mempunyai uang memang, tetapi mereka hanya punya sekantong kunyit. Dan bidan dengan ikhlas menerima kunyit tersebut. Setelah mereka pergi dari rumah bidan, bidan pun langsung masuk ke rumah dan melanjutkan untuk tidur. Dan keesokan harinya, si bidan kaget dengan berubahnya kunyit tadi menjadi emas. Bidan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Si bidan langsung menanyakan ke suaminya. Ternyata benar itu sebuah emas murni. Setelah diselidiki, ternyata yang melahirkan pada malam itu adalah salah satu penduduk Padang 12. Sampai sekarang emas tersebut masih disimpan oleh sang bidan. Cerita ini saya dengar sendiri dari Bidan Ratna dan orangnya pun masih hidup. Bidan Ratna adalah saksi bahwa orang Limun, begitulah orang Ketapang menyebutnya, atau orang Padang 12 itu ada dan nyata. Membuktikan bahwa mereka sama seperti kita manusia biasa. Bahkan harta karun juga dipercaya tertimbun di Padang 12. Penampakan pada kalangan tertentu pernah terjadi, seringkali warga menemukan kejadian aneh di kawasan itu. Dari wujud manusia sampai babi berbulu merah, pernah warga temukan di Padang 12. Misalnya saja Mat Nur, perjalanan dari Ketapang ke Kendawangan. Di dalam suatu bis dia menemukan orang tua yang selama bis melaju mereka bercerita panjang. Sampailah di kawasan Padang 12, orang tua itu turun dan mengajak Mat Nur pergi.
Dia menolak dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bis. Bagi orang Ketapang, jika penumpang turun di kawasan itu, hal yang sudah biasa, karena itu kawasan orang kebenaran. Ketika ngobrol panjang di dalam perjalanan, Matnur sempat mengunyah permen yang diberi, tapi bungkusnya diminta kembali. Kejadian itu tahun 1987. Itu ternyata saat sekarang Matnur bisa mengobatin orang yang sakit. Cerita lain yang dituturkan Rohendi, seorang bidan diajak orang kebenaran tak memiliki uang dan berniat memberi kunyit. Dia tak mengetahui orang kebenaran itu karena menganggap kunyit mudah didapatkan. Pemberian yang ditawarkan sampai 3 kali itu ditolaknya. Bidan itu mengikhlaskan pertolongannya. Selang malam harinya, salah satu keluarga bidan itu diberi kabar lewat mimpi. Dia menasehatkan supaya jangan menolak karena dianggap kurang baik. Namun wujud terima kasihnya, keturunan keluarga itu menjadi orang berhasil dan berpangkat. Berbeda lagi dengan pengalaman seorang pedagang dari Ketapang menuju ke Kendawangan dengan menggunakan sepeda. Dalam perjalanan pedagang keturunan Jawa itu bertemu dengan orang tua dan anak kecil. Orang itu lalu meminta air kepada dirinya. Air yang diminta tak diberikan pedagang tadi. Karena tak diberi, orang itu mengatakan, "Tidak mengapa." Anehnya, perjalanan pedagang itu baru sampai ke Kendawangan seminggu lamanya. Dia bisanya keluar masuk hutan, akhirnya barang yang dibawanya habis di tengah jalan karena berjatuhan. Terjadi juga pada salah satu masyarakat. Dalam perjalanan ada yang menahannya dan meminta rokok. Bukannya rokok saja yang diberikan, tapi diajak bicara dan diajak makan sebagai perbekalan. Setelah orang tadi pergi, tujuan ke Kendawangan hanya dikayu dengan sepeda hitungan menit. Malah ada cerita, ada seorang warga yang bertemu nenek-nenek pada malam hari di sekitar pasar Ketapang. Si nenek itu lalu minta diantar pulang. Karena warganya baik, warga itu dengan ikhlas mengantar si nenek pulang ke rumahnya. Tapi begitu melintas kawasan Padang 12, si nenek tiba-tiba menghilang. Dan di jok motor belakang warga terdapat segenggam kunyit yang besoknya berubah menjadi emas. Demikian sederet kisah Padang 12 yang tentunya masih sedikit yang baru terungkap. Bagi sahabat PHR yang memiliki pengalaman kisah Padang 12, tambahkan di komentar ya sahabat. Pesan moralnya, selalu menjadi orang baik dan jangan pernah menilai seseorang dari hartanya, tetapi nilailah dari akhlaknya. Tulus ikhlas dalam menolong tanpa berharap imbalan, karena hal baik akan kembali baik. Hanya ada 2 pilihan, menyingkapi hal gaib, menerimanya atau menolak. Tidak perlu berdebat, hargai sesama, damai itu indah. Nah sahabat PHR di udara yang ingin membagikan kisahnya, kirim saja ke horror.reborn@gmail.com. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.